Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradita Balapadang, NPM 2020-199, kelas C ruang 2. Di sini saya akan membacakan materi mengenai paradigma manajemen strategi, khususnya pada pola dasar strategi. Paradigma manajemen strategi. Pola dasar strategi. Michael Porter tahun 1980 sebagai pelopor paradigma manajemen strategi yang memakai competitive force approach atau pendekatan kemampuan daya saing dan menjadi dasar manajemen strategi. Pola pikir ini mengacu pada 5 kekuatan persaingan. 5 pola dasar manajemen strategi. Yang pertama, hambatan bagi pendatang baru. Hambatan bagi pendatang baru ada 2 unsur. Berbagai unsur antara lain teknologi, investasi, profitabilitas rendah, dan fanatisme pelanggan. Skala ekonomi serta peraturan pemerintah. 2. Ancaman barang pengganti. Barang pengganti bisa mengambil pangsa pasar produk utama dengan mempengaruhi perilaku konsumen. Strategi kunci untuk mengantisipasi barang pengganti adalah kreativitas. 3. Daya tawar pembeli. Perusahaan yang menghasilkan produk khusus pada umumnya berada dalam kondisi ketergantungan pada pembeli khusus, sehingga pembeli memegang kendali transaksi. Strategi yang dapat dilakukan adalah diversifikasi produk, inovasi, dan penetrasi pasar. 4. Daya tawar pemasok. Pemasok memegang kendali harga, sehingga menjadi ancaman bagi perusahaan. Strategi yang dapat dilakukan adalah inovasi produk, pengembangan produk, dan diferensiasi produk. 5. Persaingan. Persaingan sangat mempengaruhi eksistensi perusahaan. Perusahaan perlu cermat dalam menganalisis perilaku konsumen, karakteristik pasar, pengembangan teknologi, dan fenomena sosioekonomi. Strategi yang dapat dilakukan adalah konsolidasi internal organisasi, pengembangan pasar, pengembangan produk, diversifikasi produk, integrasi hulu dan hilir. Tujuan analisis persaingan daya pasar adalah mencapai posisi unggul dalam pasar. Strategi mencapai posisi unggul menurut Michael Porter. Yang pertama, biaya rendah atau cost leadership. Cost leadership adalah mekanisme membangun keunggulan kompetitif dengan memiliki biaya operasi terendah di industri. Contoh, perusahaan yang berhasil menerapkan strategi cost leadership adalah McDonald's. McDonald's mempraktikkan pembagian kerja dengan mempekerjakan dan melatih staf yang tidak berpengalaman, alih-alih koki terampil, dan dengan demikian berhasil memotong sejumlah besar dari gaji karyawannya. 2. Pembedaan produk atau differentiation merupakan strategi perusahaan untuk bisa bertahan di tengah persaingan bisnis dengan tetap berinovasi produk baru serta menawarkan layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Contohnya, pada produk air mineral, fungsinya sama-sama memenuhi kebutuhan dasar konsumen. Beberapa perusahaan menambahkan fitur seperti mengandung mineral, memiliki pH netral, hingga memberi rasa buah. Konsumen dengan rentan usia di bawah 17 tahun lebih memilih air mineral dengan rasa tertentu, sedangkan konsumen usia lanjut lebih tertarik pada air mineral yang mengandung mineral. 3. Fokus atau spesialisasi. Market niche adalah bagian dari sebuah industri dengan target pasar dan konsumen yang lebih spesifik. Dari target pasar tersebut, seorang pembisnis atau marketer melakukan penjualan produk atau layanan yang ditawarkan. Contoh market niche di Indonesia adalah pesawat perintis. Mengutip dari James Rianto Situmorang dalam jurnal pemasaran Relung Niche Marketing, sebagai strategi membidik pasar yang lebih kecil, salah satu contohnya adalah pesawat perintis. Pesawat ini mengambil rute perintis atau rute ke bandara-bandara kecil
yang jarang atau bahkan tidak pernah masuk dalam rute penerbangan besar. Maskapai penerbangan perintis ini menyasar bandara-bandara kecil di pelosok Indonesia. Bisnis ini menjanjikan untuk negara kepulauan seperti Indonesia karena banyak daerah yang sulit dijangkau. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.